Assalamualaikum Ibu Hilda. Waalaikumsalam Ibu Rina. Ya, baik. Bagaimana keadaannya hari ini, Bu? Alhamdulillah sehat. Oke, jadi seperti yang sudah kita jadwalkan, kita hari ini akan melakukan supervisi. Sebelumnya saya memohon maaf, minta izin dulu sama Ibu karena saya di sini melakukan tugas akan mensupervisi Ibu Hilda untuk mengembangkan kompetensi inti dari coaching yang sudah sama-sama kita pelajari dalam program Guru Penggerak, yaitu bagaimana kemampuan dalam melakukan kehadiran penuh saat melakukan coaching, kemampuan mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dalam pelaksanaan coaching terhadap coaching. Oke, mungkin dari ketiga kemampuan ini tadi, dari kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan pertanyaan berbobot, kira-kira Ibu Hilda ingin saya bantu dalam mengembangkan kompetensi yang mana, Ibu? Kompetensi yang ingin saya kembangkan, mendengar aktif dan memberikan pertanyaan berbobot, Bu Rina. Oke, dan pertanyaan. Boleh tahu alasannya kenapa Ibu memilih untuk mengembangkan kompetensi dua itu tadi? Untuk mendengar aktif ini, saya kadang masih suka tercampur dengan asosiasi ya. Saya seringkali mengaitkan permasalahan coaching dengan pengalaman saya. Padahal kan dalam coaching itu menggali kemampuannya sendiri ya Bu. Jadi kadang-kadang saya suka gatel gitu, langsung memberikan pendapat saya, mau langsung memberikan masukan. Oke, suka terbawa suasana ya Bu ya? Suka terbawa suasana. Kemudian untuk mengajukan pertanyaan berbobot ini kadang saya butuh waktu yang agak lama untuk memikirkan pertanyaan apa lagi berikutnya yang harus saya sampaikan untuk menggali informasi lebih dalam terhadap coaching, Bu. Oke, jadi perlu jeda waktu gitu ya Bu. Betul, untuk menyusun kalimat mungkin ya. Iya. Oke, jadi kalau bisa direct kemampuan Ibu dalam mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot ini di angka berapa kalau saya boleh tahu Ibu? Kedua-duanya itu di angka 6, Bu. Oke, keduanya di angka 6. Lalu apa alasannya jadi timbul angka 6 ini, Bu? Alasannya itu seperti saya ceritakan tadi, saya sering kali mengasosiasi permasalahan coaching itu dengan pengalaman saya sendiri. Kemudian untuk pertanyaan berbobot itu saya berpikirnya itu kadang lama gitu baru saya bisa menemukan pertanyaan baru lagi untuk menggali lebih dalam, alurnya tuh tidak smooth, Bu. Oke, jadi yang diharapkan itu maunya Ibu yang seperti apa? Yang saya harapkan itu saya dalam proses coaching ini saya bebas dari judgement, asumsi maupun asosiasi, dan dalam memberikan pertanyaan itu bisa lebih smooth, lebih halus gitu Bu, sehingga kegiatan coachingnya itu tidak menurut saya tidak janggal, menurut saya tidak kaku Bu. Tidak kaku, iya, okay. Agar lebih nyaman, rileks, santai, tidak kaku. Oke. Karena kadang kalau suasananya kaku, mungkin yang di coachingnya ini suka beban gitu ya Bu ya. Oke. Lalu itu harapan kita. Jadi mohon izin lagi, sekali lagi saya di sini akan melakukan supervisi kepada Ibu. Berarti yang akan saya lihat, saya akan berfokus pada kemampuan Ibu untuk mendengarkan aktif dan juga kemampuan dalam membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, gitu ya Bu ya. Oke, sehabis ini kita akan melakukan kegiatan supervisi. Baiklah Ibu, kita ketemu lagi pada kegiatan berikutnya. Oke Bu Dina, terima kasih. Assalamualaikum Pak Yurli. Bahasa. Assalamualaikum Pak Yurli. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih Pak Yurli? Baik Bu, alhamdulillah. Oke, Pak Yurli katanya hari ini ada yang mau diobrolkan bersama saya ya Pak? Iya Bu. Oke.
kira-kira apa nih yang mau diobrolin sama saya hari ini? Iya, akhir-akhir ini Bu, pada saat saya ngajar, Iya. itu peserta didik saya kadang-kadang ada yang nggak fokus Bu. Nah, fokusnya teralihkan. Ini sangat mengganggu dalam pembelajaran yang saya kerjakan Bu. Karena satu orang nggak fokus tuh menular kayak penyakit Bu, ya kayak COVID menular. Nah, anak-anak pada ikutan. Oke, yang saya dengar dari Bapak, peserta didik Pak Yurli ada yang tidak fokus sehingga mengganggu proses pembelajaran Ya, ya Bu. Pak ya, dan teman-temannya yang lain juga ikut tidak fokus. Ya, Oke, dari kegiatan coaching kita hari ini apa nih yang Bapak harapkan? saya ingin anak-anak itu fokus dalam praktik pembelajaran saya Bu. Jadi mereka hadir 100% untuk belajar, tidak kemana-mana lah fokusnya. Itu tujuannya Bu. Dan saya mengajar dengan mudah karena anak-anak semuanya hadir. Oke, jadi tujuan yang Pak Yurli harapkan dari proses coaching ini, Pak Yurli menemukan solusi ya Pak, Iya, Bu. agar anak-anak fokus dalam pembelajaran dan bisa 100% hadir dalam proses pembelajaran tersebut. Nah, kalau boleh Pak Yurli ceritakan lebih dalam lagi, kira-kira apa saja sih hal-hal yang mempengaruhi peserta didik ini yang membuat mereka tidak fokus, Pak? Baik Bu, sekolahan saya ini kan Bu, satu sekolahan sama TK nih Bu. Jadi kadang-kadang itu orang tua yang peserta didik TK ini Bu lalu lalang seenaknya di lapangan. Nah itu yang membuat kadang-kadang anak peserta didik saya teralihkan fokusnya, karena dia pada saat saya ngajar lalu lalang, karena akses jalan ke TK tadi cuma di lapangan yang saya pakai untuk pembelajaran PJOK tersebut Bu. Nah kemudian anak-anak juga kadang agak bosan kayaknya Bu dengan pembelajaran yang saya terapkan. Nah jadi mereka mungkin mencari keasikan dengan mungkin bercanda pada saat belajar. Nah mungkin itu kendalanya Bu. Oke. Jadi kalau saya dengar dari Pak Yurli tadi, Pak Yurli menceritakan bahwa kondisi sekolah Pak Yurli ini gabung dengan TK ada pada satu lokasi, di mana saat pembelajaran Pak Yurli yang merupakan pembelajaran PJOK di lapangan, anak-anak ini fokusnya teralihkan oleh orang tua TK ini ya, yang lalu lalang ini. Oke, kemudian kalau saya dengar yang kedua itu anak-anak kemungkinan mengalami kebosanan dengan pembelajaran yang Bapak lakukan, sehingga mereka bercanda untuk menghilangkan kebosanan tersebut. Oke, dari hal-hal yang sudah Bapak identifikasi tentang masalah yang Bapak hadapi ini, apakah Bapak memiliki solusi atau memiliki rencana nih, pertama untuk mengatasi permasalahan anak yang hilang fokus karena orang tua lalu lalang ini? Ada sih Bu. Yang pertama mungkin nanti pada saat saya ngajar itu anak peserta didik saya arahkan ke arahnya ke arah sekolah. Jadi menghadap sekolah biar mereka membelakangi orang yang lewat. Kemudian mungkin saya minta bantuan kepada ibu kepala untuk mengadakan sosialisasi bahwasanya pada saat jam belajar itu kendaraan jangan masuk ke dalam lingkungan sekolah. Mungkin itu Bu ya solusi yang saya pikirkan. Oke, jadi rencana
dari Pak Yuli yang saat ini terpikirkan oleh Pak Yuli, siswa diarahkan untuk menghadap ke sekolah, membelakangi jalan. Kemudian Pak Yuli juga minta bantuan kepada ibu kepala sekolah untuk sosialisasi agar kendaraan tidak masuk ke lingkungan sekolah. Nah, kemudian untuk mengatasi anak yang mungkin bosan dengan pembelajaran, apa nih rencana Pak Yuli? Rencana saya akan mencoba Bu untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi Bu. Jadi pada saat pembelajaran nanti saya akan observasi gaya belajar peserta didik saya, kemudian saya juga akan mengobservasi kesiapan belajar peserta didik. Nah, nanti mereka akan saya berikan sesuai dengan gaya belajar mereka, materi yang saya berikan. Ada yang mungkin yang audio dan visual, kemudian ada kinestetik. Nah, saya akan mencoba mengarahkan ke sana Bu, agar mereka menyenangi kegiatan yang mereka lakukan. Saya juga akan mengelompokkan mereka sesuai dengan kesiapan belajarnya. Jadi materi atau bantuan-bantuan yang saya berikan juga berbeda dengan peserta didik yang mempunyai kemampuan tinggi, sedang, dan rendah, agar mereka benar-benar bisa menerima pembelajaran PJOK dengan rasa senang, gembira, dan bisa masuk ke dalam kognitif mereka pembelajaran yang saya berikan Bu. Seperti itu yang akan saya rencanakan. Oke Pak, kalau boleh saya merangkum sedikit ya Pak, dari permasalahan Bapak tadi, sekolah bergabung dengan TK, orang tua anak TK lalu lalang mengakibatkan siswa kehilangan konsentrasi. Langkah yang Bapak ambil, siswa akan diarahkan untuk menghadap ke sekolah, membelakangi jalan raya, membelakangi orang yang lalu lalang. Kemudian Bapak juga minta bantuan kepada ibu kepala sekolah untuk sosialisasi agar kendaraan tidak masuk ke lingkungan sekolah. Nah, untuk yang mengatasi peserta didik bosan, langkah yang Bapak ambil, Bapak akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dengan melakukan pemetaan ya Pak, pemetaan peserta didik, melihat kepada gaya belajarnya dan kesiapan belajarnya. Jadi yang kalau saya tangkap ada 3 hal. Dari 3 hal ini apakah akan Bapak lakukan ketiganya atau ada hal yang Bapak prioritaskan untuk dilakukan terlebih dahulu? Yang itu saya akan lakukan ketiganya Bu, karena itu akan terjadi dalam satu kegiatan Bu. Oke, jadi semuanya ini langsung ya Pak, Ya. dalam satu kegiatan Bapak mempersiapkan pembelajaran berdiferensiasi, ibu kepala sekolah juga akan memberikan sosialisasi lebih dulu, kemudian pengkondisian ya terhadap siswa untuk tidak menghadap ke lalu lalang tadi. Oke, jadi dari apa-apa yang sudah solusi yang sudah Bapak Yuli temukan nih, kira-kira Pak Yuli akan melaksanakannya mulai kapan nih Pak? Karena ini sudah akhir semester Bu, Ya. mungkin pada saat awal semester saya akan melaksanakannya. Jadi enak deh, dari awal sebelum masuk kita kasih sosialisasi dulu mungkin. Oke, jadi akan dilaksanakan awal semester genap ya, 2023, 2024. Biasanya tanggal 2 Juli. Januari Ya, Januari. 2024. Oke Pak Yuli, dari hasil obrolan kita nih, apa yang Bapak bisa simpulkan dari proses coaching ini? Saya dari hasil obrolan saya menemukan Bu solusi bagaimana saya mengatasi peserta didik saya yang kadang-kadang hilang fokus dengan pembelajaran yang saya berikan. Oke, jadi Pak Yuli sudah menemukan solusi yang nanti akan diterapkan pada awal semester genap nanti ya Pak. Nah, dari sini nanti saya juga menunggu kabar dari Bapak bagaimana hasilnya nanti. Semoga ada perubahan menuju ke arah yang lebih baik ya Pak. Baik. Oke, terima kasih atas ngobrol
ngobrolnya hari ini, dan saya juga senang karena saya juga mendapatkan insight ya dari obrolan ini bahwa kita punya banyak cara ya yang bisa kita lakukan untuk memfokuskan peserta didik ini, dan kemungkinan ada beberapa hal yang juga bisa saya terapkan di kelas saya. Oke, terima kasih Pak Girly atas kepercayaannya pada saya hari ini. Sama-sama Bu, saya juga terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang Ibu Hilda, oke, kita kembali lagi di kegiatan supervisi kita. Bagaimana perasaannya dulu setelah melakukan coaching? Perasaan saya lega sih karena selesai, dan saya juga bersyukur karena saya mendapatkan kesempatan untuk melatih kemampuan saya dalam melaksanakan coaching, Bu. Oke, jadi bisa ternyata kita ya Bu, ternyata kita semua itu bisa. Oke. Jadi kalau dari kegiatan yang Ibu Hilda tadi lakukan, menurut Ibu Hilda bagaimana dengan kita fokusnya kedua kompetensi tadi kan ya Bu ya, untuk mendengarkan aktif dan membuat pertanyaan berbobot. Jadi kalau Ibu Hilda bisa menilai diri Ibu Hilda sendiri, bagaimana kemampuan Ibu dalam mendengarkan dan dalam membuat pertanyaan yang berbobot? Kalau saya menilai tentang mendengarkan aktif, saya tidak merasa menemukan adanya judgement, asumsi ataupun asosiasi ya dari percakapan yang saya lakukan, dan saya cukup merasa puas dengan hal itu. Kemudian untuk pertanyaan berbobot, mungkin sedikit simpel saja pertanyaan-pertanyaan yang saya berikan, tapi ternyata coach sendiri bisa menemukan jawaban dari pertanyaan sesimpel itu. Jadi saya merasa tujuan coaching yang saya lakukan itu sudah tercapai, Bu Rina. Oke, betul sekali Ibu, untuk mendengarkan aktif dan membuat pertanyaan berbobot tadi, itu dari refleksi Ibu ya. Oke, kalau lalu kalau boleh saya ingin menyampaikan sedikit dari hasil pengamatan saya. Mohon izin Ibu, minta maaf sebelumnya. Yang tadi kita berfokus pada mendengarkan aktif. Kalau betul kata Ibu bahwa Ibu sudah tidak menampilkan adanya asumsi, sudah tidak melabel dan tidak melakukan asosiasi. Namun ada sedikit Bu yang menjadi catatan saya gitu ya. Jadi mendengarkan aktif itu bukan hanya memasukkan asumsi, melabel dan asosiasi. Dalam mendengarkan aktif itu coach yang baik itu mendengarkan lebih banyak dan lebih sedikit berbicara. Mohon maaf Ibu. Iya. Jadi kalau yang saya catat tadi, maaf lagi sekali lagi Ibu, tadi itu Ibu terlalu banyak mengulang, membuat kesimpulan. Betul Bu. Sebenarnya memang kita itu menyimpulkan apa yang disampaikan oleh coach dan kita mengarahkan ke pertanyaan selanjutnya. Tapi yang saya catat sepertinya Ibu terlalu banyak mengulang perkataan-perkataan yang sudah dikatakan oleh coach. Untuk solusinya, kalau izin sekali lagi saya ingin memberikan masukan. Mungkin Ibu bisa hanya menuliskan kata kuncinya saja, bisa disampaikan kata kuncinya saja. Jadi nggak semuanya rangkuman Ibu bicarakan seperti itu. Lalu untuk poin pada membuat pertanyaan berbobot, memang benar saya masih melihat ada jeda waktu. Sebenarnya jeda, tapi kalau dalam kemampuan Ibu untuk memandu coaching terlihat itu sudah sangat bagus Ibu. Benar kata Ibu tadi, sudah bisa memandu coaching untuk dapat mengidentifikasi masalahnya. Ibu juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang terbuka sehingga bisa memberikan coaching waktu untuk berpikir, menemukan sendiri solusinya. Namun kembali ada mungkin saya ingin menambahkan sedikit, seperti tadi karena Ibu ini
menyampaikan rangkuman ibu dan akhirnya terjadi terlalu banyak jeda dalam jeda dalam pertanyaan-pertanyaan ibu. Sebenarnya itu tidak apa-apa kalau solusinya, kalau boleh saya berikan solusi adalah ibu cukup mencatat kata kuncinya saja. Apa yang ingin ibu sampaikan nanti dicatat kata kuncinya sehingga bisa membuat kalimat-kalimat yang pertanyaan-pertanyaan yang lebih berbobot. Seperti itu ibu. Bagaimana pendapat ibu mendengarkan hasil dari pengamatan saya? Betul sekali Bu Rina, saya memang merasakan itu bahwa waktu saya kayaknya nih kebanyakan ini mengulangnya saya dan saya memang mengakui itu dan akan menjadikan itu bahan perbaikan untuk kedepannya Bu Rina. Oke, jadi mungkin tindak lanjutnya, rencananya untuk kedepannya seperti apa Bu? Rencananya kedepannya seperti Ibu Rina bilang tadi, saya akan mencoba belajar lagi, berlatih untuk mencatat kata kuncinya saja, poin pentingnya saja dan tidak terlalu sering mengulang perkataan dari Koci Bu Rina. Oh ya, oke. Kira-kira mungkin dari situ aja hasil pengamatan kita. Lalu hasilnya ini silakan ibu catatkan pada form supervisi akademik. Kemudian mungkin kita akan berkala melakukan supervisi. Jadi mohon kesediaan ibu dan juga sekali lagi saya minta maaf kalau memang mungkin ada kalimat-kalimat atau kata-kata saya yang kurang berkenan atau mungkin kayak mungkin menghadirkan asumsi atau melabel sebelumnya dan setelahnya. Saya mohon maaf. Terima kasih atas kesediaan Ibu Hilda dalam kegiatan supervisi kita pada hari ini. Baik Ibu, ulun ucapkan dulu terima kasih dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.